Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 17 Mei 2023. Tema renungan saat kita dengan judul Kematian Tubuh atau Kematian Roh. Kematian tubuh atau kematian roh. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai dengan ke-19. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jikalau hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa kematian bukanlah hal yang menakutkan, yaitu kematian fisik. Namun kematian yang menakutkan adalah tatkala kami mengalami kematian secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema kita belajar tentang kematian tubuh atau kematian roh atau kematian rohani. Ini dua kematian yang sangat berbeda. Kalau kematian tubuh kita tahu dengan jelas, orang proses menua, orang karena sakit, penyakit, karena kecelakaan. Dan ada kematian yang mengenaskan yang kita dapat berita bagaimana seorang pegawai membunuh majikannya. Majikannya dibunuh lalu dimasukkan ke dalam tanah kemudian dicor. Sewaktu dicor ada bagian tubuh tertentu yang tidak tertutup karena semen dan pasirnya habis. Kenapa majikannya dibunuh? Menurut pengakuan daripada pelakunya adalah yang termasuk pegawainya yang baru kerja 1 bulan. Karena majikannya ini sangat suka sekali main tangan, main kekerasan fisik. KTP-nya pun ditahan oleh majikannya. Kemudian kalau pegawai ini berhenti bekerja diancam, kamu akan dihabisi. Itu kata majikannya, bayangkan. Sehingga dendam ini yang membuat nekat pegawai ini melakukan pembunuhan kepada majikannya, mengambil semen, mengambil pasir di tempat majikannya sendiri. Kemudian dicor setelah dibunuh. Dicor, bayangkan sahabat seperjalanan. Orang mengalami kematian jasmani karena perbuatan yang menyakiti orang lain. Setiap orang akan mengalami kematian sebagai orang jahat ataupun sebagai orang baik. Tapi ada orang yang kematiannya itu bukan dicor karena dendam dan sakit hati, tapi karena dirinya adalah orang baik. Orang yang banyak melakukan perkara-perkara yang memikirkan berdampak kepada orang banyak, termasuk pahlawan-pahlawan bangsa yang ada di setiap negara yang diingat. Karena dirinya mengorbankan nyawanya, tubuhnya untuk keselamatan dan untuk kemerdekaan bangsa. Demikian juga ada orang-orang yang berjuang memperjuangkan kehidupan kita, mati pun tidak masalah. Namun pada akhirnya orang jahat, orang baik, dia akan mengalami yang namanya kematian jasmani. Jadi dua-duanya akan mengalami perkara yang sama. Tidak tentu bahwa orang yang baik berumur panjang, tidak tentu. Lalu orang jahat pasti berumur pendek, tidak tentu. Jadi kematian jasmani adalah bagian yang menjadi rahasia Allah, misteri yang kita tidak pahami. Tapi ada kematian kedua, yaitu kematian roh. Dan itu yang firman Tuhan katakan yang kita baca pada bagian tadi. Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Apa yang dilakukan oleh Yesus, dan di dalam roh itu juga ia Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada masa Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Sahabat seperjalanan, kalau memberitakan kebaikan kepada dunia roh, itu adalah bisa dilakukan hanya oleh Kristus, tidak oleh kita. Dengan demikian apa yang kita pelajari? Banyak orang itu lebih takut kematian jasmani. Begitu menakutkan kematian jasmani. Begitu menakutkan. Tetapi hanya orang yang sedikit peduli kepada kematian roh atau kematian rohani.
Apa yang dimaksud dengan kematian jasmani? Terputusnya hubungan kita dengan dunia ini. Tetapi kalau kematian rohani, terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Mana yang lebih berbahaya, terputus hidup dari dunia ini atau terputus hidup kita dari Tuhan? Kalau terputus hidup dari dunia ini, kita tidak terputus dengan Tuhan, maka Tuhan bisa bangkitkan kita. Itu yang sudah dijanjikan oleh Kristus. Sewaktu engkau percaya kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Tuhan akan bangkitkan, diberikan tubuh kebangkitan yang baru, yang melebihi indahnya daripada tubuh yang jasmani yang ada di dalam dunia ini. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari daripada renungan ini? Yaitu jangan salah fokus. Jangan salah fokus, itu pelajaran pertama. Biarlah kita berjuang yang terutama, jangan sampai roh kita yang mati, jangan sampai rohani kita yang mati. Jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan. Kita berjuang agar kita tidak putus hubungan dengan dunia ini. Oleh sebab itu kita berdoa setiap kali ulang tahun, didoakan ingin panjang umur, ingin selalu sehat. Tidak apa-apa, itu sebuah doa yang baik. Namun ada hal yang jauh lebih penting yang kita harus perjuangkan. Jangan sampai kehidupan rohani kita yang mati. Jangan sampai hidup kita yang terputus dari Tuhan. Kalau terputus dari dunia ini mengalami kematian fisik. Kalau terputus hubungan dengan Tuhan mengalami kematian rohani. Sehingga dengan demikian kita lihat di dalam ayat yang berikut. Bagaimana roh itu, Kristus mengabarkan ini kepada roh-roh yang ada di mana? Di zaman Nabi Nuh. Yang hanya 8 orang saja yang diselamatkan. Tapi sebagian besar yang lain itu tidak diselamatkan. Itu Kristus punya tugas. Mengabarkan Injil kepada roh-roh. Yang memang saat ini tidak ada satu roh pun yang dibangkitkan karena menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagian ini adalah bagian yang memang bisa menjadi perdebatan doktrinal. Namun kita tidak akan bahas lebih mendalam tentang hal ini. Namun satu perkara bahwa apa yang kita pelajari daripada kebenaran firman Allah ini. Kalau Kristus yang tidak perlu mengalami kematian secara fisik, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Lahir menjadi manusia, mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan, mengalami penyaliban. Mengalami jalan via dolorosa yang sedemikian luar biasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka Tuhan yang tidak perlu mengalami kematian menjadi mengalami kematian karena mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus, agar hidup kita tidak mengalami kematian secara roh dan kematian secara rohani. Bagaimana supaya kita tidak hidup mengalami kematian secara rohani? Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Selalu dekat dengan dirinya, mendengarkan titah dan perintahnya, menjalankan semua apa yang diperintahkan, yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Mengikut Kristus, tidak belok kiri, belok kanan, atau kadang ikut, kadang tidak. Maka kita tidak akan mengalami kematian rohani. Kita tidak akan mengalami kematian secara roh. Tapi kita akan terus mengalami berkat-berkat Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kemuliaan Kristus yang ada pada diri kita. Mari sahabat seperjalanan, kita berjuang agar kita tidak mengalami kematian secara jasmani. Tapi berjuanglah untuk hal yang lebih penting. Jangan sampai kita mengalami kematian roh, kematian rohani. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.